Adikku hanya karena kaki kirinya masuk kamar lebih dulu. Langsung kutampar hingga terjatuh ke lantai. Semua orang mengira aku gila. Tapi hanya aku yang tahu. Kiamat yang ditinggalkan para dewa akan segera datang. Banyak monster dengan bebas membantai manusia. Hanya segelintir orang yang membangkitkan 9 ditinggalkan dewa yang bisa bertahan. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungi adik tiriku, aku memilih profesi prajurit tanpa ragu. Sepanjang jalan aku bertarung mati-matian, hanya untuk segera mencapai puncak kekuatan, agar dia bisa hidup tenang dan aman. Tapi yang kudapatkan hanyalah pengkhianatannya yang kejam. Bersama musuh-musuhku, dia menyuntikkan racun mematikan padaku, dan bahkan menggali kedua mataku dengan kejam. Hanya untuk menyenangkan idolanya, aku tidak terima dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Tapi yang kudapatkan hanya ekspresi jijik darinya, dan pedang licik dari orang hina yang mengayun ke arahku. Menjelang kematian, aku bersumpah dalam hati. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencabik-cabik dua bajingan itu. Tapi saat aku membuka mata lagi, ternyata aku bereinkarnasi pada hari permainan itu turun ke dunia. Saat itu, semua orang mulai ditransfer ke dunia lain. Awalnya hanya sebagian orang, tapi perlahan menjadi bencana global. Dalam game ini, umur adalah satu-satunya mata uang. Begitu umur habis, orang di dunia nyata pun akan mati. Dan ketika dua dunia bergabung, kemampuan dari game bisa muncul di dunia nyata. Aku menikmati ketenangan terakhir sebelum kiamat tiba. Setidaknya kali ini, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Tiba-tiba Qin Xiaoyu menendang pintu masuk, menyuruhku cepat kirim uang padanya. Dia mau gunakan untuk mendukung Song Fei GG-nya. Song Fei adalah trainee yang cukup terkenal, dan Qin Xiaoyu adalah fans setianya. Tanpa tahu bahwa Song Fei yang terlihat cemerlang, di balik layar adalah bajingan yang suka tipu gadis demi tubuh dan uang. Di kehidupan sebelumnya, agar Qin Xiaoyu tak tertipu, aku selalu menjaga jarak mereka. Tapi akhirnya aku malah disebut terlalu ikut campur urusan hidupnya. Kamu tuh Lia, cepat kasih aku uang. Aku mau dukung Song Fei GG-ku. Belum sempat dia selesai bicara, ku tampar wajahnya dengan keras. Qin Xiaoyu yang terjatuh ke lantai, menutup pipinya yang bengkak dengan tatapan tak percaya. Tak menyangka kakaknya yang selalu memanjakannya bisa memukulnya. Qin Xiaoyu, ini adalah peringatanku padamu. Kalau kau berani macam-macam lagi denganku, kau tahu sendiri akibatnya. Setelah itu, ku lemparkan kartu ATM ke kepalanya. Itu adalah uang yang ditinggalkan orang tua. Selama bertahun-tahun, meski harus makan sampah aku tak menyentuh sepeser pun. Hari ini ku kembalikan semuanya padamu. Dan mulai sekarang, aku, Qin Feng, tidak punya adik perempuan seperti kamu lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik masuk ke kamar, mengambil pil tidur di atas meja, dan langsung menelannya. Karena untuk masuk ke dalam game, hanya bisa melalui mimpi. Dan orang pertama yang masuk, punya kemungkinan mendapatkan profesi tersembunyi. Tak lama kemudian aku tiba di aula pemilihan profesi. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungi adikku lebih baik, aku memilih profesi warrior yang seimbang antara serangan dan pertahanan. Tapi sekarang aku tak punya Qin Xiaoyu si beban itu lagi. Aku pun langsung memilih profesi assassin yang lebih